Saya sudah Jadi ke sebelum rumah. kasus ini ibu emang udah janjian sama aku ke rumah dan kebetulan ketemu papaku. Jadi udah tahu ibu siapa, ibu angkatnya Bang Amar udah tahu. Gitu. Dan saya sudah tahu persis, saya kan juga belajar psikologi, saya tahu persis gimana niat baik dari ini. Selama ini yang tulus itu hanya dokter. Makanya saya percaya gitu, karena yang Amar ini kan nggak ada yang mensupport. Tapi dia masih Bu terus ditemenin ya? Iya, dokter itu selalu bareng. Dokter tuh kemana-mana selalu bareng dengan saya. Diundang di media untuk bicara dengan saya selalu. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga jaga dokter, kan juga ketemu papanya juga. Maka ke depan segera nanti hakim memutuskan untuk minggu depan dan Amar segera bisa hadir ke sini untuk menyampaikan semua apa yang terjadi. Nggak usah takut, nggak ada yang ditakutkan. Ya. Dan semua di luar mendoakan semua, nggak usah khawatir. Allah selalu ada di kita. Itu. Amin. Ya. Kita cari yang paling baik. Semua ini nanti apapun keputusan ada yang baik buat kita semua. Ya, pokoknya itu yang terbaik lah. Aku nggak kemana-mana kalau di sini, tetap masih di sini. Jadi kalau Iya. saya juga sama Om Jon dokter gimana masih setia apa lah segala macam. Aku di sini, tapi tetap di sini Iya lah, aku percaya bahwa kamu pasti harus kamu pasti akan kemana-mana. Iya, karena sangat hari itu kan, kamu harus tetap menunggu bersabar. Karena hasilnya pasti ya, akan kita pada waktunya pasti. Asik. Ini aja nih, yang gantian yang Oh sehat. Hanya dan hak asasi manusianya juga diberikan suatu haknya untuk bisa membela diri gitu. Karena yang saya tahu persis Amar itu adalah penyalahguna narkotika. Jadi bukan pengedar. Maka segera bismillah lah, segera dikeluarkan, bebaskan, berharap putusannya bebas dan rehab. Karena dia sisa-sisa menggunakan itu kan tidak bisa langsung hilang. Nah itu. Bu, tadi Ya. gimana Bu dokter bisa komunikasi langsung sama Ibu? Wah happy banget alhamdulillah, majelis hakim tuh aduh masya Allah banget, terima kasih banget akhirnya video call. Kemarin kan nggak video call kan, kemarin dimatiin, sekarang udah video call. Sebab emang cuma bisa di persidangan doang aku komunikasi sama Bang Amar, jadi kemarin-kemarin pun nggak bisa sama sekali. Jadi bersyukur banget, alhamdulillah banget tahu keadaannya dia baik-baik aja gitu kan. Ya udah paling itu sih bersyukur aja alhamdulillah lah gitu. Jadi hati juga tenang kan, kalau kemarin kan nggak tahu baik-baik aja apa nggak bisa ngelihat secara langsung gitu kan mukanya. Pas sekarang udah ngelihat, udah makin yakin ya kalau dia baik-baik aja di sana. Dok, tadi kan dok sempat dapat amanah Iya. untuk jaga anak-anak gitu. Oh, ya untuk kenal Rumi lah mana gini. Ini balik lagi itu belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada bekas untuk anak, tidak ada gitu. Tidak ada Jadi mantan anak. kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan di ranah saya. Ya. Gitu. Ada keinginan memang tadi kan ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu. Namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini kalau di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, Amar kan penyalahguna narkotika gitu. Kemarin juga pada saat kita komunikasi itu kan di belakangnya kan juga ada yang menjaga tuh pakai senjata. Waduh, saya juga lihatnya serem tuh kalau mengulang ininya. Tetapi tadi sudah tidak. Ya, ini Sudah nanti akan ada lega dan nanti akan melalui Adit lah untuk mungkin ada untuk voice masalah call intinya gitu. masalah ke anaknya Bang Amar, saya lagi aku bilang bukan ranah aku, itu biar Adit, tapi aku sudah menyampaikan ke Adit karena Om Jon sudah menyampaikan ke aku yang menyampaikan ke Adit, dan Adit sudah langsung
menyampaikan kepada mamahnya anak-anaknya gitu. Tidak berani Tadi terlalu udah. jauh ya. Oh tidak, bukan masalah tidak berani, Tapi tetapi belum. ada garis-garis, ada batasannya. Ada gitu. batasnya aku untuk kayak gitu. Ya. Oke? Perjuangan hukum selain surat presiden ada Gimana? Komnas HAM juga nggak sih? Ada semua kita udah kirim Sudah. ke Pak Menteri, ke Pak Yusril ya Bu ya, Jaksa ke Agung. Jaksa Agung, semua sudah Pak dan Menteri suratnya sudah Mintas terkirim juga semua sudah. ya. Udah. Belum, ya ada sebagian sudah, ada sebagian Ada sudah sebagian sudah direspon alhamdulillah. Jadi tinggal nunggu ngasih bukti-bukti ya Bu ya. Ya. Ada harus ngasih bukti-bukti. Dan kita lagi ngumpulin bukti-buktinya gitu loh. Di print sebenarnya udah ada buktinya cuma lagi di print, nanti tinggal kasih ke yang mereka hubungin ke kita. Udah dihubungin alhamdulillah dari salah satu yang kita kirim surat itu. Alhamdulillah. Ya. Kita memberikan informasi itu semua berdasarkan data. Iya, berdasarkan Ya, data. jadi apa yang selama ini diterima melalui WhatsApp, melalui video call ke dokter, itu selalu dikomunikasi kepada saya juga Selalu. kepada Ya, pengacaranya. selalu. Jadi dokter juga nggak jalan sendiri, apapun gitu nanti terkait dengan anaknya Amar itu juga mesti minta nasihat. Jadi saya juga memberikan arahannya selama itu adalah dengan Adit, Ya. gitu biar Adit Oke, yang ya. mengkomunikasikan. Menurut mungkin mau sampai Idris nggak sih? Apa? Takut kehilangan, maksudnya takut Bu Dokter sendiri hilang gitu. Oh, Iya, mungkin Mengkhawatirkan. takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun emang coba lihat teman-temannya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itulah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Dan makanya selalu aku yakinin enggak, aku tetap di sini sampai selesai persidangan ini, nanti baru dipikirkan ke depannya bagaimana gitu. Bunda tadi Oke. sempat kayaknya secara tidak walaupun tidak secara langsung itu Amar kayaknya menitipkan dokter Iya. Bunda nih. Ya. Ya, saya selama ini juga kemana-mana dengan dokter, Iya, gitu. Dokter dan misalnya selalu komunikasi. diundang kemana media atau kemana mau ketemu siapapun pasti mengajak saya. Ini pun juga hari ini sebenarnya saya juga ada kegiatan, tapi dokter telepon, saya dari kemarin sudah bilang nggak bisa datang. Tapi tadi dokter telepon datang, saya usahakan untuk datang dan saya sampai segini. Itu semua juga sebagai support ya, secara moral agar mental Amar itu lebih kuat. Mudah-mudahan ini ujian akan naik tingkat. Ya, oke ya. Atau ada kelihatan ini Bu, rasa Oh, Oh, saya sudah jadi ke sebelum rumah. kasus ini ibu emang Sudah. udah janjian sama aku ke rumah dan kebetulan ketemu papaku, jadi udah tahu Sudah, ibu siapa, ibu angkatnya Bang Amar udah tahu gitu. Dan saya sudah tahu persis, saya kan juga belajar psikologi, saya tahu persis gimana niat baik dari ini. Selama ini yang tulus itu hanya dokter. Makanya saya percaya gitu, karena yang Amar ini kan nggak ada yang mensupport, nggak ada support dari mana-mana, nggak ada gitu. Jadi ya maaf ya kalau misalnya ada yang tidak suka kemudian menghujat, kenapa sih bolak-balik? Nah, belum tahu ya keluarganya akan ada yang terjadi seperti Amar. Bun melihat ada sebuah ketakutan tersendiri dari Amar untuk kehilangan dokter. Ya wajar, karena kan nggak bisa komunikasi Nggak bisa sewaktu-waktu, komunikasi. Biasanya nggak tiap bisa hari lihat komunikasi. Amar di sana, bagaimana di sana. Kami pun juga mengkhawatirkan dia di sana gimana makannya, dia di sana gimana kondisi untuk bisa menghirup udara yang segar seperti ini, ada khawatir gitu. Itu wajar kita sebagai manusia ya, mengkhawatirkan semua. Oke, Saya juga mengkhawatirkan nih semuanya ini yang ada di sini nih, nulisnya bener nggak nih semuanya nih gitu ya. Ya oke, ada yang mau tanya Oke, lagi terima nggak? kasih ya.